Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ucapkan kepada 131 orang yang meninggal dunia pada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Jumlah sebanyak itu adalah data terbaru yang kami terima sampai detik video ini dibuat. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan terbesar kedua di dunia dalam dunia sepak bola. Sebelum tragedi ini terjadi, dulu pernah terjadi tragedi yang serupa dengan korban yang lebih banyak, tepatnya tragedi Estadio Nacional di Peru pada tanggal 24 Mei tahun 1964. Dengan total korban jiwa sebanyak 328 nyawa melayang. Ketika itu yang bertanding adalah Peru vs Argentina dengan skor 0-1. Walaupun tragedi Kanjuruhan Malang ini merupakan tragedi yang terbesar kedua di dunia, akan tetapi ini terjadi di tahun 2022, yang mana seharusnya di tahun sekarang ini kejadian seperti ini sudah tidak ada lagi. Adapun kronologi kerusuhannya kurang lebih seperti ini. Kerusuhan ini bermula ketika peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiup oleh wasit dengan skor 2-3, jadi kekalahan di pihak Arema, kekalahan di kandang sendiri. Kemudian para pemain Arema FC tertunduk lesu dan kecewa, ya karena kalah. Karena selama ini kan tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kemudian pelatih dan manajer tim itu mendekati tribun arah timur untuk meminta maaf ya, seperti menunjukkan permintaan maaf ke para supporter. Karena kan selama ini nggak pernah kalah, kok kali ini kok kalah kan gitu. Namun satu orang supporter dari tribun selatan itu nekat masuk ke lapangan. Nah dari sini biang masalahnya, biang keroknya terjadi. Dia mendekati bek Arema FC Sergio Silva dan kiper Adilson Aguero dos Santos. Supporter tersebut itu terlihat sedang memberikan motivasi sekaligus kritik kepada mereka. Jadi kok bisa kalian kalah? Kan selama ini kan nggak kalah, kok ini kok kalah? Nah seperti itu ya, seperti meluapkan kekecewaan tapi juga memberikan motivasi. Intinya itu mencurahkan unek-uneknya lah sisi supporter yang satu orang ini tadi. Kemudian ada juga beberapa supporter yang lain yang juga ikut masuk ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan mereka kepada para pemain Arema FC. Ya karena kekalahan Arema FC di kandang sendiri itu jelas memberikan kekecewaan berat kepada para supporternya. Ya karena selama ini biasanya ketika Arema bertanding melawan Persebaya di kandang sendiri, itu selama 23 tahun kan nggak pernah kalah. Kok kali ini bisa kalah? Nah, jadi kan biasa supporter itu kan meluapkan unek-uneknya ya, kekecewaan beratnya. Kemudian ternyata semakin banyak para supporter yang juga masuk ke lapangan. Akhirnya semakin lama kondisi lapangan semakin ricuh. Karena dari berbagai sisi stadion, para supporter juga ikut masuk ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan mereka kepada para pemain Arema FC. Awalnya kan hanya dari tribun selatan saja. Nah ini dari seluruh sisi tribun itu semuanya masuk ke lapangan. Dan tak hanya itu, kejadian tersebut juga diikuti dengan lemparan benda-benda ke arah tengah lapangan, seperti botol aqua, terus plastik dan sebagainya. Hingga akhirnya para supporter sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Melihat kondisi yang demikian, lalu para pemain digiring masuk ke ruang ganti dengan pengawalan ketat para polisi. Akibatnya, para pemain Arema dan Persebaya juga tidak sempat memberikan salam penghormatan. Biasanya kan kalau pertandingan selesai, kan kedua kesebelasan kan biasanya saling memberikan penghormatan kan. Ini tidak sempat karena sudah terjadi massa yang banyak di tengah lapangan, takut ada apa-apa. Setelah para pemain masuk ke ruang ganti, ternyata para supporter makin banyak yang masuk ke lapangan dan sudah tidak bisa terkendalikan lagi. Kemudian, para pemain Persebaya masuk ke kendaraan barakuda dan meninggalkan Stadion Kanjuruhan Malang dengan pengawalan Satlantas, Brimob dan TNI. Namun, di sini yang ngerinya nih, di sini. Namun dihadang oleh Aremania dengan membakar barir lantas. Mereka juga membakar pagar, 2 mobil dan 1 truk milik Brimob. Kembali ke stadion, pihak aparat berusaha payah untuk memukul mundur para supporter yang sudah kadung di tengah lapangan. Jadi karena supporternya sudah masuk lapangan, sudah sangat banyak di lapangan, dan pihak keamanan itu kan sedikit, jadi sangat kewalahan ya. Dipukul mundur, maju lagi, dipukul mundur, maju lagi. Jadi saling tarik ulur itu. Jadi gambarnya itu ketika aparat memukul para supporter ke sisi selatan, yang dari sisi utara itu menyerang ya. Kemudian ketika aparat memukul mundur para supporter ke sisi utara,
yang dari sisi selatan menyerang. Jadi kayak film perang gitu loh, kayak film perang. Yang sini digeser ke sini, yang dari belakang maju. Kemudian ditahan, dihadang, didorong ke sebelah sini, yang dari sini nyerang. Jadi persis kayak di film-film perang. Cuman di sini antara pihak keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri ini melawan para supporter yang jumlahnya ribuan. Ini serba salah polisinya. Kalau memakai kekerasan ya salah. Kalau nggak memakai kekerasan, ya gimana caranya mengatur orang yang jumlahnya ribuan seperti ini. Kemudian juga ketika peristiwa sedang chaos, sudah sangat ribut, dari pihak penonton, dari pihak tribun itu juga penonton yang masih di dalam tribun, yang masih di atas tribun ini, yang masih duduk di tribun itu melempar benda-benda ke tengah lapangan, ya. Seperti botol, aqua dan sebagainya kayak tadi. Dan bahkan ketika puncaknya itu saksi mata melihat ada batako, kemudian bambu lempar ke tengah lapangan. Ini dari mana? Bahkan ada juga yang melihat besi, batako, bambu, dan besi. Kok bisa ketiga benda ini masuk ke dalam stadion? Tapi ini dilihat ketika oleh saksi mata yang kejadian di lapangan tadi. Kok bisa ya tiga benda ini bisa masuk ke stadion? Batako, bambu, dan besi. Yang jelas ketika itu pokoknya suasananya sangat mencekam, seperti perang lah. Kata-kata makian, kata-kata kasar, benda-benda yang tadi disebutkan berterbangan, itu sudah sangat-sangat mengerikan sekali. Karena semakin banyak supporter yang masuk ke tengah lapangan dan kondisinya sudah sangat-sangat mencekam dan tidak terkendali, akhirnya aparat mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu adalah ini dia puncak masalahnya, gas air mata. Jadi aparat untuk mengkondusifkan suasana menembakkan beberapa gas air mata ke tengah lapangan. Itu ada banyak pokoknya. Yang jelas ada banyak gas air mata yang ditembakkan. Dan juga ini entah disengaja atau tidak, tapi memang ada gas air mata yang ditembakkan langsung ke tribun. Seharusnya kan ditembakkan ke lapangan, ke tengah lapangan. Ini tribun juga menjadi sasaran, yaitu tribun 10, 11, 12, 13, dan tribun 6. Itu kena gas air mata, dan itu tambah carut-marut, tambah chaos, tambah tidak terkendali lagi. Maka para supporter yang panik karena terkena gas air mata itu semakin ricuh, terutama di atas tribun. Kalau di tengah lapangan kan memang itu sudah arenanya kayak gitu, tapi ini kan ada supporter atau penonton yang tidak bersalah yang ada di tribun yang itu juga terkena gas air mata, dan itu mereka tuh paniknya luar biasa. Kemudian para penonton yang di atas tribun tadi yang terkena gas air mata itu karena panik kemudian langsung berlarian menuju pintu arah keluar. Nah, kalau Stadion Malang itu kan pintunya sedikit pun kecil ya. Beda dengan JIS yang di Jakarta, itu kan pintunya tuh dari semua sisi kayaknya ada. Kalau yang di Kanjuran Malang itu kan sedikit. Nah, dan ketika itu pun tidak semuanya terbuka. Dan karena orang semakin banyak banget yang berdesak-desakan, akhirnya kan pintunya nggak muat ya. Jadi seperti ini. Seperti semut pokoknya. Pintunya kecil tapi ada ribuan orang yang masuk berdesak-desakan. Nah, disitulah tragedi ini terjadi. Di situ banyak wanita, banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, banyak orang tua yang berjejal-jejalan, yang saling berdesak-desakan, yang sesak nafas akibat gas air mata, dan tadi akibat berjejal-jejalan yang sangat banyak oleh lautan manusia. Ada yang terinjak-injak, ada yang pokoknya mengerikan sekali. Itulah yang sampai menyebabkan 131 orang meninggal dunia akibat seperti tadi, berjejal-jejalan, injak-injakan, saling lempar ya. Terutama korbannya adalah orang-orang yang fisiknya lemah seperti tadi ya, anak-anak, wanita, orang tua. Itu kan kalau disuruh saling berdesak-desakan itu jelas tidak bisa, jelas mereka kalah. Setelah banyak yang keluar dari stadion, ternyata di luar stadion kondisinya juga sangat mencekam sekali. Karena ditemui banyak sekali supporter yang lemas, bergelimpangan, kemudian terkapar, pingsan, teriakan, tangisan wanita, dan supporter yang berlumuran darah, dan mobil-mobil yang terbakar dan hancur. Kalau ada pertanyaan, pihak mana yang patut disalahkan
Saya kira semua pihak dalam tragedi ini itu patut disalahkan. Pihak keamanan patut disalahkan karena menggunakan gas air mata yang itu jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Pihak penyelenggara itu juga patut disalahkan. Karena apa? Karena sedari awal polisi itu sudah meminta agar jadwal pertandingan itu dimajukan. Dari yang awalnya jam 20.00 atau jam 8 malam itu polisi meminta agar dimajukan menjadi jam setengah 4 sore ya, 15.30. Ya karena polisi menyadari kalau pertandingan digelar pada waktu malam itu kemungkinan akan terjadi kerusuhan itu biasanya sangat-sangat berpotensi. Berbeda ketika waktu sore. Ini polisi sudah mewanti-wanti. Akan tetapi pihak penyelenggara tetap ngeyel, tetap ingin jadwal pertandingan itu tetap jam 20.00 atau jam 8 malam. Alasannya adalah karena hak siar. Nah biasa, karena ya kita semua tahu lah kalau di waktu malam itu biasanya orang-orang berkumpul atau orang menonton pertandingan tersebut itu biasanya lebih efektif ya. Kan kita biasanya kalau pertandingannya malam hari jam 8 malam itu semuanya orang tuh sudah selesai bekerja, anak-anak juga sudah selesai sekolah dan kita bisa nonton bareng-bareng. Nah, kalau pertandingannya waktu sore, kemungkinan masih ada orang kerja, masih ada anak sekolah, jadi mungkin itu dirasa kurang efektif dari sisi ekonomi, dari sisi periklanan. Nah, jadi di sini ada bisnis yang bermain di sini. Ya, tapi gimana lagi itu sudah terjadi. Kemudian juga pihak penyelenggara bersalah karena memanipulasi tiket ya. Karena Stadion Kanjuruhan itu kapasitasnya cuma 38.000 orang. Tapi ternyata tiket yang dijual itu sampai 42.000. Nah, ini kan jelas ada penggelembungan tiket. Jelas alasannya tadi. Soan. Itu juga patut disalahkan. Dan yang paling fatal adalah, yang patut disalahkan adalah supporter yaitu Aremania. Kenapa kok mereka menyerbu ke tengah lapangan? Ya kalau kalah ya kalah saja lah. Yang namanya pertandingan pasti kan ada yang menang, ada yang kalah. Ya masa ketika kalah kok harus menyerbu ke tengah lapangan yang akhirnya membuat kerusuhan yang terjadi. Inilah yang kesalahan yang paling fatal sebenarnya. Yang jelas para supporter masih mementingkan ego mereka dan juga fanatik buta. Nah, dua penyakit ini yang memang sulit diobati ya. Terlalu egois dan fanatik buta. Dalam thumbnailnya saya mengatakan kejadian seperti ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya memang benar ya. Kejadian seperti ini, bukan kejadian ini loh ya. Kejadian seperti ini itu sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Kok bisa kejadian seperti ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya begini. Penyebab kerusuhan atau tragedi tragedi Kanjuruhan ini adalah penyebab utamanya kan para supporter yang terlalu fanatik buta. Nah, fanatik buta dalam bahasa Arab namanya adalah as-sobiyah. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang berbunyi seperti ini. Wa'an Zubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala 'ala asabiyyah wa laisa minna man mata 'ala asabiyyah, yang artinya dari Jabir bin Mut'im bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asabiyyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobiyah. Asobiyah itu artinya adalah fanatik buta. Nah, inilah korelasi titik temunya. Fanatik buta artinya adalah mengikuti atau membela orang tertentu atau pihak tertentu, baik orang tersebut salah atau benar. Baik pihak tertentu itu salah ataupun benar. Itulah fanatik buta. Sikap asobiyah atau fanatik buta ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena seharusnya itu yang dibelakan kebenaran ya, bukan pihak tertentu tersebut ya, karena pihak atau orang itu bisa salah, bisa benar. Kemudian dalam hadis lain dikatakan ketika Nabi mengatakan seperti itu, mengatakan tentang asobiyah, itu ada sahabat yang bertanya, Nabi, apa sih asobiyah? Teks di hadisnya seperti ini. Qultu ya Rasulullah, mal asobiyah? Qala antu'ina qaumaka 'ala dzulmi. Ya, artinya saya berkata, ya, ini adalah Wasil bin al-Asqa, ya Rasulullah, apa asobiyah itu?
Maka Nabi menjawab, kamu menolong kaummu atas kezaliman. Jadi orang yang menolong kaumnya atau golongannya, walaupun si golongan tersebut atau kaum yang tersebut itu berbuat zalim, ya. Jadi salah atau benar, kalau kamu golonganku saya bela. Itulah asobiyah, itulah fanatik buta. Kemudian juga ada beberapa perkataan para ulama yang saya masih ingat, kalau nggak salah seperti ini. Sahabat sejatimu itu bukan orang yang selalu membenarkanmu, bukan orang yang selalu membelamu, ya. Sahabat sejatimu adalah orang yang menegurmu ketika kamu salah, ya. Jadi kalau kita salah, ya, kalau dia memang sahabat sejati kita, ya, dia seharusnya menegur kita ketika kita salah, ya. Bukan kalau dia yang membenarkan semua perbuatan kita, itu bukan sahabat sejati. Itu namanya ya tadi fanatik buta, atau bisa dikatakan itu adalah setan sebenarnya, ya. Karena kita butuh teguran ketika kita salah. Di antara perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori asobiyah adalah membela bangsa atau negara dengan alasan kebangsaan, walaupun bangsa atau negara tersebut berbuat salah. Nah ini jangan salah paham loh ya. Jadi ketika suatu bangsa ya melakukan kesalahan atau kejahatan, kok warganya tersebut membela mati-matian, ya itu asobiyah. Contohnya Hitler, ya. Hitler itu kan jelas-jelas salah, ya. Penjahat kalau saya katakan kan, membantai ribuan orang atau jutaan orang, itu kan salah. Tetapi bangsanya ketika itu, ya, bangsa Jerman ketika itu kan membela mati-matian dengan alasan kebangsaan, kan itu jelas salah, ya. Seharusnya ketika jelas-jelas melakukan kesalahan, walaupun itu suatu bangsa, ya jangan dibela. Lalu membela keluarga atau kerabat atau saudara ketika mereka memang benar-benar melakukan kekejian atau kejahatan, itu juga asobiyah. Atau juga membela partai atau golongan-golongan tertentu yang jelas-jelas partai atau golongan tersebut melakukan kesalahan dan kemungkaran, ya itu jelas asobiyah. Pokoknya kalau titik tekannya atau titik senternya adalah kebenaran, itu bukan asobiyah. Akan tetapi ketika hal titik sentralnya adalah suku, bangsa, ras tertentu, itulah asobiyah, atau yang kita sebut sekarang adalah fanatik buta. Indonesia pun dulu hampir perang saudara ketika di Pilpres antara Prabowo dan Jokowi. Ini kan sangat-sangat asobiyah ini. Antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi itu kan sama-sama mengklaim kebenaran, sama-sama tidak mau mengalah dan sama-sama merasa paling benar. Pokoknya dua kubu ini, apapun yang dilakukan oleh kubunya itulah yang benar, yang lain itu salah. Nah ini kan tindakan asobiyah sebenarnya, dan itu hampir membuat Indonesia hampir pecah. Nah ini memang sangat-sangat berbahaya yang namanya asobiyah atau fanatik buta ini. Sedangkan kalau hanya merasa atau mengaku atau mengklaim diri sebagai bangsa tertentu, etnis tertentu, suku tertentu, ini tidak mengapa, tidak masalah ya. Yang masalah kan ketika membela mati-matian golongannya, rasnya, sukunya, walaupun mereka semua golongannya atau sukunya atau rasnya itu melakukan kesalahan atau kejahatan. Tapi kalau hanya sekedar mengaku, merasa atau menjadi bagian dari golongan tertentu, itu tidak mengapa. Ya karena sebab kita memang perlu identitas ya. Kita bangsa Indonesia ya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Masa kita bangsa Indonesia mengaku sebagai bangsa Belanda, kan ya aneh kan, lucu kan. Ya kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri. Yang jadi masalah ketika bangsa kita kok melakukan kejahatan atau kok kita membela mati-matian, itu yang menjadi masalah. Itu yang tidak diperbolehkan. Dan juga memang karena sunatullah, Tuhan itu menciptakan manusia itu memang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah tujuannya itu bukan asobiyah, bukan membela mati-matian, tapi agar saling mengenal, saling berinteraksi, dan saling belajar, dan juga masih banyak manfaatnya pokoknya lah. Ya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya kurang lebih seperti ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.